Mengapa lari ketika sesuatu membengkak jika dibiarkan? Kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita tertangkap jatuh terperangkap dalam balada orang-orang tercinta. W.S. Rendra. Nah, cucuku, puisi yang kau baca tadi milik siapa? W.S. Rendra. Oh, pernahkah kamu membaca karya-karya W.S. Rendra? Sedikit. Seperti itu yang dikatakan tuh. Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang fana, tetapi keadaan tak berdaya membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah bunda dan ditolak para tetangga. Atau aku terlantar di pasar. Aku berbicara, tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku takut, aku gemetar, namun gagal menyusun bahasa. Hidup memang fana, Ma. Itu gampang aku terima. Tetapi duduk memeluk lutut sendirian di savana membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang ke sana kemari, mulut berbusa sekedar karena tertawa. Hidup Kangen, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah menyembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi Raden bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tumbuh tanpa api. W.S. Rendra. Ya, puisi kangen W.S. Rendra. Baru saja kau bacakan, manis. Dan kita kangen, kita rindu pada W.S. Rendra. Beliau sebagai seorang panutan. Kita kehilangan panutan ini. Betapa pentingnya sosok W.S. Rendra. Seorang sastrawan besar, seorang pujangga besar, seorang budayawan Indonesia yang banyak sekali karya-karya. Beliau lahir 1935 di Solo dan wafat tahun 2009 di Depok. Kau tahu betapa besar karya-karya. Matahari terbit pagi ini mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia 2 penggalah tingginya dan ia menjadi saksi. Kita berkumpul di sini
memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami punya maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Harus diperjuangkan dengan tekun dan gigihnya adanya perbaikan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya agar bersifat adil. Pada intinya, undang-undang yang adil adalah yang lebih menekankan kedudukan rakyat sebagai pemilik negara dan menekankan bahwa pemerintah itu cuma lembaga eksekutif yang diberi kuasa oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan GBHN yang disusun dan disiapkan oleh MPR. Itu seperti ilmunya toh ya. Yang baru saja dibacakan tadi itu adalah satu bait atau satu paragraf dalam Rakyat Belum Merdeka oleh Rendra. Di sana Rendra menekankan penting artinya tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar sekarang ini rupanya kebablasan menurut Rendra. Dari amandemen, perubahan yang parsial menjadi perubahan yang total, menjadi renewal. Artinya dari 37 pasal terbalik menjadi 73 pasal. Dan kedudukan MPR itu bukan sebagai lembaga tinggi negara sekarang dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu yang berikutnya, Rendra pernah mementaskan sebuah lakon drama yang panjang karena salah 7 jam. Di sana Rendra berbicara tentang kisah perjuangan suku Naga. Disebutkan di sana bahwa bagaimana orang-orang suku Naga masih mempertahankan hukum yang hidup di masyarakat, di mana hukum yang hidup di masyarakat atau living law tadi bertentangan dengan hukum negara atau state law. Itulah kehebatan Rendra. Dalam cerita itu mempertahankan hukum yang hidup di masyarakat sebagai kondisio sine qua non, sebagai satu syarat yang mutlak. Pada berikutnya, Rendra juga berbicara tentang kepastian hukum di dalam buku Megatruh. Di dalam buku Megatruh itu dikisahkan bahwa ada semacam konflik norma. Konflik norma itu adalah norma sosial yang berbenturan dengan norma yang ada di dalam daerah tersebut. Konflik norma ini menunjukkan bahwa tidak ada sebuah kepastian hukum. Dan dari sana, di dalam buku Megatruh diterangkan, di Waju, itu masyarakat Waju, itu mengatakan, orang Waju itu tetap mempertahankan apa yang namanya hukum adat mereka. Hukum adat yang harus dipertuan. Dan akhirnya, W.S. Rendra menekankan bahwa pasal 25A Undang-Undang Dasar 45 itu menentukan sebagai satu negara maritim. Di situ disebutkan pasal 25A itu negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk Nusantara. Rendra kurang setuju. Bagaimana kata Nusantara ini harus dibagi menjadi
dirubah menjadi negara maritim. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara maritim karena kita dikelilingi oleh laut. Oleh karena itu betapa hebatnya seorang W.S. Rendra dengan tadi pertanyaanmu, loh ini kan sama ilmunya dengan tuh, ya. Beliau adalah orang-orang yang mampu berbicara tentang masa depan bangsa ini. Mas Kumambang, kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan lagu Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan. Karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini, maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas batu lesu di pangku batu. Tetapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa, biarpun tercampak di selokan zaman. Bangsa kita kini seperti dadu terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adikuasa tanpa kita bisa melawannya.